Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dengan NIM 2109031011073. Program studi D3 Perpajakan, kelas Bahasa Indonesia 34. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 25. Yang pertama, abstrak. Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh pribadi badan yang bersifat memaksa berdasarkan UUD dengan tidak mendapatkan imbalan yang digunakan sebagai keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat. Ada beberapa pajak, salah satunya pajak penghasilan. Pajak penghasilan 25. Pajak penghasilan bisa dilakukan progresif, proporsional, atau regresif. Sejatinya, pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak yang wajib dibayarkan setiap bulannya guna meringankan beban pajak yang dihitung di tahun mendatang. Dalam menghitung jumlah pajak angsuran PPh 25, perlu diperhatikan untuk dihitung sebesar PPh terutang tahun lalu yang dikurangi dengan PPh yang dipotong sesuai pasal 21, serta PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri kemudian dibagi 12 dalam pajak masa setahun. PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT tahunan dengan perhitungan selama setahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap selama 1 tahun tersebut. Biasanya juga perhitungan dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Dalam ketentuannya, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berikutnya setelah tahun pelaporan di SPT tahunan dihitung sebesar PPh pasal 25 yang terutang pajak tahun lalu, hal yang dikurangi pajak penghasilan lainnya. Sanksi yang akan didapatkan pada PPh 25 jika wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Lalu kemudian pendahuluan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Profesor Dr. Rahmat Semitro, SH, dalam Mardiasme, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tanggung jawab atas kewajiban bayar pajak berada pada kesadaran dan pemahaman setiap masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam upaya pemenuhan kewajiban bayar pajak, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban salah satunya menggunakan pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak, mengingatkan pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. PPh 25 memuat aturan tentang bagaimana seorang wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang akan dibayar ketika batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran ini akan timbul ketika pajak mempunyai utang pajak penghasilan kurang bayar di SPT tahunan pajak penghasilan. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Pajak penghasilan ini harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayarannya menggunakan sistem angsuran per bulan, tentu bermanfaat untuk meringankan beban wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Sanksi yang akan didapat pada PPh pasal 25 jika wajib pajak telat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Lalu ada bagian hasil dan pembahasan. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Perhitungan PPh pasal 25. Besar angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan
atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh. Dihitung sebesar PPh yang terutang pada tahun lalu yang dikurangi dengan berikut. Yang pertama, pajak penghasilan dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai taraf 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua ada pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Lalu ada contoh PPh pasal 25. Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2000 nilai 50 juta dikurangi pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja pasal 21 15 juta, pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain pasal 22 10 juta, pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain pasal 23 2.500.000, kredit pajak penghasilan luar negeri 24 7.500.000. Setelah penghasilan 50 juta dengan jumlah kredit pajak poin A sampai D adalah 15 juta, maka besar angsuran yang harus dibayar sendiri setiap bulannya untuk tahun 2001 adalah sebesar 1.250.000 atau 15 juta dibagi 12. Klasifikasi PPh pasal 25 badan. Dalam PPh pasal 25 terdapat 3 klasifikasi tarif yang diberlakukan bagi satu badan usaha. Klasifikasi tarif PPh pasal 25 tersebut berdasarkan pada tingkat peredaran bruto yang dimiliki, yaitu yang pertama, jika penghasilan bruto dari wajib pajak badan bersangkutan kurang dari 4,8 miliar, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 1%. Tarif tersebut kemudian dikalikan dengan penghasilan kotor atau peredaran bruto. Yang kedua, jika penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka perhitungan tarifnya adalah 0,25 yang kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Yang ketiga, jika penghasilan diperoleh lebih dari 50 miliar, maka perhitungan tarifnya yaitu 25% dikalikan PKP. Tarif PPh pasal 25. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP sampai OPPT, yaitu melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran, jasa dengan satu atau tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu kerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 OPSPT penghasilan kena pajak PKP kali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah sampai 50 juta sama dengan 5%, 50 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta sama dengan 25%, di atas 500 juta dihemat dengan 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu PKP dikali 25%. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 yaitu pada tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan batas pelaporan surat pemberitahuan masanya adalah 20 bulan berikutnya. Dan jika penyetoran jatuh pada hari libur termasuk Sabtu Minggu, hari libur nasional dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari-hari berikutnya sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK 03 2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03 2014 tentang cara pembayaran dan penyetoran pajak. Sanksi apabila terlambat untuk membayar PPh pasal 25. Terdapat sanksi apabila wajib pajak telah membayar PPh pasal 25, yaitu akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal
jatuh tempo tanggal pembayaran, sementara sanksi keterlambatan menyampaikan SPT, masa PPh pasal 25 adalah dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000. Yang terakhir yaitu simpulan. Dalam bayar pajak, mungkin tidak semua wajib pajak dapat membayar atau melunasi secara keseluruhan. Agar tidak membebani, maka angsuran atau cicilan dikenakan dengan mengikuti mekanisme PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingatkan pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 paling lambat 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Wajib pajak melakukan pembayaran PPh pasal 25 dan telah mendapatkan validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi. Dan apabila terlambat dalam penyetoran pelaporan PPh pasal 25, akan dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.